Selanjutnya, silakan Pak Tobas. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Yunus, Ibu Yenti, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah pertanyaan yang saya harapkan kita mendapatkan penjelasan. Yang kedua, saya juga mohon masukan nantinya untuk hal-hal apa yang nanti bisa kita lakukan di DPR dalam rangka mengawal persoalan 349 triliun ini. Nah, yang pertama pertanyaan ini ke Pak Yunus Hussein. Jadi saya ingin mewakili pertanyaan-pertanyaan publik, utamanya pertanyaan dari orang-orang awam yang mungkin belum mengetahui bagaimana cara kerja PPATK. Nah, karena itu saya mohon bisa dijelaskan bagaimana cara kerja PPATK yang benar, ya. Nah, saya mohon konfirmasinya apabila keliru ataupun benar disampaikan penjelasannya. Jadi begini, apakah tugas PPATK ini, ya, dia kan kalau kita lihat namanya PPATK, ya, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Artinya yang dilakukan oleh PPATK adalah dia menganalisis transaksi keuangan. Oke. Nah, dari hasil analisis ini ada dua hal yang bisa ditemukan. Yang pertama, dia temukan analisis transaksi keuangan yang wajar. Oke, berarti tidak ada masalah di situ. Yang kedua, bisa saja kemudian dia menemukan analisis mencurigakan. Oke. Nah, apakah itu? Yang kedua, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yunus, ya. Produk dari laporan PPATK itu ada beberapa, ya. Ada informasi, rekomendasi, laporan hasil analisis atau LHA, ada laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Nah, kalau kemudian PPATK bekerja, tadi kan melakukan analisis, kemudian ditemukan yang kedua tadi yang tidak normal atau mencurigakan, maka dia keluarkanlah produk yang namanya LHA. Nah, apakah benar kalau misalnya kita berpikir bahwa LHA itu, kalau berdasarkan dari keterangan Pak Yunus tadi, LHA ini kan tadi dia seperti bola yang ditendang oleh gelandang, ya. Kemudian bola itu dieksekusi oleh penyidik untuk kemudian dilakukan penyelidikan dulu. Dan hasil penyelidikan, kalau sepengetahuan saya, dia muaranya bisa 3. Penyelidikan kan di dalam juga ada verifikasi data dan sebagainya. Apa yang muara 3 dari hasil penyelidikan ini? Muara pertama, ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka dia mengarah kepada penegakan hukum. Muara kedua, dia belum menemukan bukti permulaan yang cukup, tapi butuh penelusuran lebih lanjut, maka belum sampai pada penyidikan, dia masih penyelidikan. Berarti statusnya masih belum ke arah penegakan hukum, karena butuh penelusuran data lebih lanjut atau bukti lebih lanjut. Yang ketiga, bisa juga hasil penyelidikan ini ternyata ditemukan setelah diverifikasi normal atau wajar, berarti tidak ada tindak pidana pencucian uang misalnya. Nah, kan 3 muara itu dari hasil sebuah penyelidikan. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau kemudian LHA ini tadi muaranya masih bisa ke berbagai macam, ya, masih bisa ke arah penegakan hukum, masih bisa dia butuh penelusuran lebih lanjut, masih bisa bahkan dia dikatakan normal atau wajar, artinya clearance, apakah kita bisa mengatakan bahwa LHA ini sebenarnya bukan produk final yang bisa menentukan sebuah laporan itu sebagai tindak pidana pencucian uang? Nah, itu, ya, kalau lihat konstruksinya seperti itu. Terkait dengan ini, tadi Pak Yunus juga sudah sampaikan bahwa yang menentukan TPPU itu adalah penyidik, bukan PPATK. Tetapi kemarin dalam rapat pertama kita dengan PPATK, ketika kita minta penegasan, Pak Ivan mengatakan 349 triliun ini adalah TPPU. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Yang kemudian kita kritisi, malah menjadi orang-orang menyatakan kita ingin menghalangi dan sebagainya. Padahal tidak demikian, justru kita ingin mengkritisi bahwa pernyataan sebuah data itu TPPU kan harusnya penyidik, itu yang kita ketahui. Nah, kita ingin mengetahui apakah
cara kerjanya PPATK harusnya seperti itu tadi yang seperti saya sampaikan. Nah, bagaimana yang benar ataukah ada hal-hal yang harus kita perbaiki di sini ya, dalam arti kita meluruskan kembali kerja ini supaya sesuai dengan koridor yang benar. Yang kedua, terkait dengan data 349 triliun. Kalau dari keterangan PPATK, kemudian Pak Menko dan Ibu Sri Mulyani, ini karena datanya sama semuanya berasal dari PPATK, ini kan 349 ini berasal dari 300 LHA. Jadi 349 ini asalnya adalah 300 LHA. Oke, tadi kita kaitkan ya, LHA ini final atau bukan. Oke, LHA. Dari 300 LHA ini, menurut keterangan Ibu Sri Mulyani, dan dikombin juga kalau kita kaitkan dengan keterangan Menko, 100 surat itu, 100 LHA itu dikirimkan ke aparat penegak hukum. Sementara 200 dikirimkan ke Kemenq. Yang 100 ke aparat penegak hukum jumlahnya 74 triliun. Kemudian yang 200 terbagi lagi 253 triliun atau 65 surat LHA itu jumlahnya 253 triliun. Sementara 135 surat atau LHA terdiri dari 22 triliun yang kemudian 22 triliun ini oleh Kementerian Keuangan dipecah lagi, ternyata temuannya adalah 18,7 itu adalah transaksi yang terkait dengan korporasi yang ada kaitannya dengan pegawai, barulah yang 3,3 triliun yang terkait langsung dengan oknum pegawai. Oke. Nah, pertanyaannya terkait dengan data ini, kalau kita merujuk pada angka 349 yang dasarnya LHA, ya, apakah kemudian 349 ini bisa dikatakan sebagai data final? Karena dasarnya LHA, itu satu. Kedua, dalam penyampaiannya di rapat ini, Kepala PPATK mengatakan bahwa sebagian besar sudah ditindaklanjuti. Kemudian keterangan Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 juga begitu, bahwa sebagian besar juga sudah ditindaklanjuti. Kalau sebagian besar dari LHA ini sudah ditindaklanjuti, apakah kemudian kita harus memilah lagi datanya? Mana yang sudah ditindaklanjuti, mana yang belum ditindaklanjuti, mana yang belum ditindaklanjuti ini dia sudah berujung pada penegakan hukum. Kalau dari keterangan Ibu Sri Mulyani di Komisi 11, sebenarnya kan yang bisa dikatakan bahwa data LHA yang dapat berujung ke penegakan hukum yang sudah kita bisa pastikan itu kan 74 triliun 100 LHA itu, karena memang diarahkan ke aparat penegak hukum. Sementara 200 suratnya kan mesti kita verifikasi lagi. Mana yang sudah selesai clearance, tadi kan dikatakan ada kemungkinan kasus Gayus masuk di situ. 189T sudah inkrah. Ya, artinya tidak bulat lagi 253 yang di Kemenq itu, harus kita pilah-pilah lagi, tersisa berapa barulah kita bisa kejar untuk penyelidikan lebih lanjut atau kalau ditemukan bukti untuk arah penegakan hukum. Nah, terkait dengan itu, saya ingin mendapatkan masukan hal apa yang harus dilakukan oleh DPR. Tadi Pak Yunus Hussein mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk rekonsiliasi data. Saya setuju sekali. Dari awal yang saya mintakan ketika dalam rapat dengan PPATK maupun dengan Pak Menko, itu adalah soal rekonsiliasi data. Ya. Kenapa rekonsiliasi data ini menjadi penting untuk menentukan langkah selanjutnya? Kalau misalnya datanya hanya gelondongan 2009-2023, sementara dikatakan sudah ada yang ditindaklanjuti, kemudian bahkan mungkin saja sudah ada yang clearance karena sudah selesai, kita kan tidak bisa mengetahui langkahnya apa. Kalau sudah selesai ya berarti sudah, kita tidak lakukan apa-apa. Kalau arah penegakan hukum, kita kawal penegakan hukumnya. Kalau arah penelusuran lebih lanjut, kita dorong Kementerian Keuangan untuk menelusuri lebih lanjut, kan begitu. Nah, seberapa penting rekonsiliasi data ini dilakukan? Itu pertanyaannya.
dan sekaligus masukannya. Yang terkait dengan itu, kemarin beberapa hari yang lalu, kemarin atau 2 hari yang lalu, ya, Wamenq itu memberikan penjelasan ya terkait dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Ya. Kemudian dari data itu Pak Menko mengatakan clear ya, ini sama. Saya cek datanya Pak Yunus ya di dalam keterangan itu. Jadi ternyata dari data persandingan data antara data Pak Menko dengan data dari Wamenq itu tetap berbeda. Samanya memang sama karena samanya dalam arti sama dalam jumlah LHA, sama dalam jumlah total nilai itu pasti sama ya karena datanya sumbernya satu PPATK. Tapi cara pengkategoriannya kemudian ketika dimasukkan kategori ini ternyata berbeda. Contoh nih misalnya dari dari Kemenko kan membuat 3 kategori ya. Transaksi keuangan yang mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenq dan pihak lain, transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan kewenangan Kementerian Keuangan. Nah, di kategori yang pertama ada perbedaan nilai. Kalau di kalau di Menko itu 35.548 miliar. Kalau di Wamenq itu 35.117 miliar. Ada sekitar berapa ini? 400-an miliar. Itu bukan angka yang kecil. Ya, artinya masih belum sinkron nih datanya. Demikian pula juga di kategori kedua dan kategori ketiga pun juga angkanya beda. Di totalnya 53 miliar ya dibandingkan dengan 47 miliar dan seterusnya. Termasuk juga jumlah ASN Kementerian Keuangan juga berbeda 2 orang, yang di Menko itu 491 orang, yang di Kemenq 489 orang. Nah, artinya ya kalau kemudian saya meminta konfirmasi, kalau rekonsiliasi data ini belum terjadi, maka apakah sulit juga bagi DPR untuk mengarahkan tindak lanjutnya apa? Yang kedua, apakah juga dengan ramai-ramainya ini justru menyulitkan kerja PPATK? Karena PPATK kan intelijen keuangan. Kalau mainnya di publik seperti ini dengan data yang juga ternyata harus disesuaikan dan sebagainya, justru kerja intelijen keuangan yang tadi berfungsi sebagai gelandang itu tadi malah menjadi sulit. Apakah demikian, Pak Yunus? Dan terakhir untuk Ibu Yenti terkait dengan pidana asal. Ini kan kalau terkait dengan 349 ini kan adalah transaksi mencurigakan. Kalau menurut versi Kepala PPATK bahkan langsung dia TPPU yang melibatkan di lingkungan Kementerian Fungsi dan Tugas di Kementerian Keuangan. Artinya saya perkirakan 2 di situ, kepabeanan atau bea cukai dan pajak. Ya. Nah, oleh karena itu saya minta masukannya dari Ibu Yenti ya terkait dengan apa yang harusnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang kita di Komisi 3 ini, Komisi Hukum juga bisa mengawalnya. Ya, apakah kemudian kembali sama seperti yang tadi disampaikan, dia pilah dulu datanya mana yang clearance, mana yang masih ditelusuri, mana yang mengarah ke penegakan hukum, dan kemudian dipastikan dulu ini bea cukai, ini pajak juga persoalan apa, bea cukainya juga persoalan apa. Apakah harus sejelas itu dulu baru kemudian kita bisa melangkah? Pertanyaannya, kalau misalnya kemudian kita juga belum tahu nih seperti apa pembagiannya, terus lantas bagaimana kita mengawal kasus ini agar bisa terbongkar dengan tuntas. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.